terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan PAM perbatasan RI-PNG. Kronologi 23 prajurit TNI AL tertimbun longsor di Cisarua, sedang latihan pengamanan perbatasan. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, membenarkan 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor, kata Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026. Ali menegaskan bahwa para prajurit tersebut berada di lokasi kejadian karena sedang menjalani latihan. Mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pengamanan perbatasan RI-PNG. Memang dilaksanakan latihan di sana, lanjut kata Ali. Ali menuturkan kronologi kejadian bermula dari kondisi cuaca ekstrim di lokasi latihan. Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut terjadi selama 2 malam berturut-turut. Saat itu kondisi hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus, mungkin itu mengakibatkan longsor dan itu menimpa satu desa. Kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana, ujarnya. Ia mengungkapkan, dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personel dalam kondisi meninggal dunia dan lain belum ditemukan, masih diadakan upaya pencarian terus, ucap Ali. Ali menuturkan bahwa proses pencarian terhadap 19 prajurit yang masih belum ditemukan kini terkendala cuaca. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tuturnya. Namun, Ali mengungkapkan bahwa TNI terus berupaya mencari korban dengan mengerahkan teknologi hingga anjing pelacak. Tapi ini akan kita laksanakan pencarian dengan teknologi dengan drone dan thermal dan anjing pelacak, ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsikal Madya M. Syafi, mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsoran menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Pertama, kami sangat bergantung pada cuaca. Kedua, kondisi longsoran masih berupa lumpur sehingga menyulitkan proses pencarian, kata Syafi, Minggu, 25 Januari 2026. Ia menjelaskan, jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.